Suaminya terus dibidik mantan istri untuk dijerumuskan ke bui, benarkah BCL ketar-ketir? Status hukum suami Bunga Citra Lestari Tiko Aryawardana yang masih menjadi saksi dalam kasus penggelapan dalam jabatan membuat pihak Arina Winarto tak puas. Pihak mantan istri Tiko itu menyinggung adanya temuan baru dari pihak kepolisian, sehingga proses kasusnya naik ke tingkat penyidikan. Dengan begitu, Tiko seharusnya tidak bisa bebas dari tudingan penggelapan dalam jabatan yang diarahkan kepadanya. Ada eskalasi yang naik, berarti ada temuan baru di mana ini harus dikonfirmasi kepada TA untuk bisa memberikan pertanggungjawaban kepada pihak penyidik. Perusahaan yang dikelola Tiko dimodali oleh Arina dan orang tuanya. Ketika didirikan hingga ditutup, status Tiko dan Arina masih sebagai suami istri. Karena itulah, pihak Tiko menegaskan, perusahaan itu merupakan bisnis keluarga. Sehingga ketika memberikan laporan, tidak seperti kebanyakan perusahaan profesional. Usaha ini adalah usaha kekeluargaan, jadi pelaporannya tentu ya tidak seresmi orang PT. Semua bisnis itu sama, meskipun orang-orang di dalam adalah keluarga, itu semuanya sama aja. Yang bagaimana dia bisa menjalankan secara prosedural. Kami melihat bahwa TA itu tidak bisa memberikan laporan. Sebagai pelapor, Arina tak akan tinggal diam, meminta pertanggungjawaban Tiko yang kini sedang ditangani penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Langkah Arina itu kabarnya bikin Bunga Citra Lestari ketar-ketir karena Tiko suaminya tengah dibidik untuk dijerumuskan ke dalam penjara. Ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Bu Awe sih pengen tetap perkara ini berjalan. Kalau memang harus perkara ini tetap naik untuk P21 ya berarti ada ditemukan tersangka. Persiapan Tasya Kamila sambut anak masuk sekolah. Libur sekolah telah usai. Tasya Kamila mulai sibuk mempersiapkan anak-anaknya masuk sekolah. Sama seperti ibu-ibu pada umumnya, mantan penyanyi cilik itu terlihat sedang berbelanja beberapa perlengkapan sekolah untuk Arasya dan Shanin yang akan kembali ke sekolah. Hai semuanya, aku sekarang lagi mempersiapkan untuk anak-anak kembali ke sekolah dan aku lagi mau belanja perlengkapan anak sekolah. Di sini memang udah disediakan ya berbagai pilihan kebutuhan anak untuk go back to school. Jadi aku mau cari tas yang bisa mengakomodate itu. Ya, jadi memang salah satu rutinitas aku sebelum anak-anak kembali ke sekolah mempersiapkan pastinya kebutuhan untuk sekolah mereka, dan itu juga jadi salah satu trik aku untuk mengadaptasikan ataupun membuat anak itu menjadi excited dan termotivasi untuk going back to school. Dari mulai baju, fashionnya sampai sepatu juga, terus backpack, lunchbox. Tasya mengaku sangat antusias melihat Arasya yang kini sudah masuk TKB. Sementara Shanin adiknya baru mulai masuk toddler. Bahkan putra sulungnya itu kini lebih bersemangat untuk ke sekolah. Tidak seperti dulu ketika pertama masuk sekolah, Arasya selalu menangis. Dulu pas preschool masih lebih lama mungkin adaptasinya sampai 3 bulan, nangis gitu setiap di drop off. Sekarang juga mau masuk TKB. Kalau Arsi sekarang kita kan sekarang udah tahu ya dia sekelas sama siapa aja, dan kebetulan ada bestie-bestinya dia yang di kelas sebelumnya juga ternyata sekelas. Itu yang salah satu yang membuat dia excited. Terus kita udah beliin sepatu baru buat dia, jadi itu salah satu yang buat excited juga, kayak aku nanti sekolah bisa pakai sepatu baru ini. Terus sekarang di sekolah kan berarti dia lunch di sekolah, terus ada snack time juga di sekolah, jadi bisa bawa tempat makan juga. Itu matter banget buat dia. Itu sih hal-hal yang buat dia excited ya.
Dimusuhi netizen pasca operasi plastik, Mahalini menangis di atas panggung. Sejak menikah dengan Rizky Febian, nama Mahalini selalu menjadi sorotan netizen. Selain disebut-sebut best couple, Lini juga sempat dipuja-puja oleh warganet karena dianggap memiliki kecantikan yang alami. Namun kini, semua berbanding terbalik. Lini jadi bulan-bulanan netizen pasca dirinya dan sang suami melakukan operasi plastik di Korea untuk merubah bentuk hidungnya menjadi lebih mancung dan dagunya lebih runcing. Lini dianggap kurang bersyukur atas pemberian dari Tuhan. Tak kuat dihujat, Lini menangis sesagokan saat menyanyikan lagu Bahwa Dia Kembali di atas panggung. Lini pun menyinggung seputar caci maki hingga membuatnya terisak. Yang kalau dicaci maki orang nggak peduli. Karena saya tahu pasti itu dewasa. Sontak, tangisan Lini menjadi viral di media sosial. Tak sedikit warganet menduga jika Lini menyesal telah melakukan oplas. Sadar anak dan menantunya dihujat, Sule pun langsung pasang badan dan sebut jika Lini dan Iki lakukan oplas karena menderita sinus. Aiki nggak bisa motong di sini karena Aiki mau ke Korea, guys. Mau operasi, minta doanya semoga Aiki sehat kembali dan akan makin bagus nyanyinya kayaknya. Karena Aiki itu dari kecil dia punya sinus dari sini dan itu harus diambil cairannya. Rinoplasti itu ada dua, ada rinoplasti estetik, ada rinoplasti fungsional. Kalau rinoplasti estetik memang pasien datang biasanya mengerjakan prosedur untuk memperbaiki bentuk atau tampilan hidung sesuai dengan value estetik yang dianut, benar-benar alasan kecantikan. Nah, ada satu lagi rinoplasti namanya fungsional rinoplasti. Itu biasanya rinoplasti yang kita kerjakan pada kasus-kasus yang ada deformity-nya, yang ada penyakitnya atau gangguan fungsi. Sementara itu di balik pro dan kontra Lini lakukan oplas, nyatanya di luar sana banyak sejumlah selebriti atau bahkan masyarakat biasa juga ingin melakukan hal tersebut agar tampil lebih cantik dan percaya diri. Salah satunya penyanyi senior Krisdayanti. Kadi mengaku ingin segera lakukan facelift, namun dokter justru belum menyarankannya. Saya kepingin, jadi ketika kemarin saya ketemu sama dokter Korea juga, mereka bilang nggak perlu sekarang, suruh kembalinya 15 tahun lagi. Wah gitu, padahal udah pingin sekarang dokternya. Ya mungkin perawatan yang sekarang masih cukup ya, artinya badan juga seimbang, olahraga cukup, aku rasa sih cukup. Karena usia ya, karena proses anti-aging itu pasti ada, datang, dan akan merubah struktur wajah kita, jadi facelift itu utama. Kalau saya pengen facelift, tapi belum sekarang katanya gitu. Nekat berkuda lagi meski kaki cedera, tak jadi jalani program kehamilan. Berencana akan kembali menjalani program bayi tabung dalam waktu dekat, Zaskia Sungkar justru masih terlihat aktif berkuda. Bahkan istri Irwansyah itu baru saja ikuti kompetisi berkuda 2 hari berturut-turut, padahal kakinya sedang cedera. Ini tuh kayak pertandingan yang udah aku tunggu-tunggu banget dari lama. Karena kan tahun lalu aku nggak bisa ikutan. Terus kemarin sempat kesandung. Padahal tapi bukan di kuda, kesandung di rumah. Terus kakinya keseleo, terus bengkak. Nah itu nggak kenapa-napa alhamdulillahnya. Kalau begini napak dia yang nggak sakit. Jadi tadi so far di atas kuda begini kan kita nahannya seperti ini, jadi masih aman. Apalagi Kia juga dapat ultimatum suami untuk segera berhenti berkuda agar dapat fokus mengikuti serangkaian program bayi tabung. Justru ini pakai patokan. Jadi kemarin Irwan udah ngasih ultimatum kan. Pokoknya terakhir pertandingan juga. Abis itu kamu break dulu. Nanti kalau mau udah selesai programnya mau tanding lagi silahkan. Nanti kena kuda lain new horse tuh new challenge lagi. Another horse, another story gitu. Jadi ya itu yang bikin sulit untuk berhenti belajar berkuda. Alih-alih menjadi pertandingan terakhirnya, Zaskia yang awalnya sempat ragu, kini mengaku sudah siap lahir dan batin. Dan dalam bulan ini, Zaskia akan melakukan pengambilan sel telur.
Udah, tadi udah ditanyain apa mau punya adik nggak, apalah segala macem. Mau katanya, karena tapi cowok ya katanya. Supaya ada temennya kali. Bismillah, insya Allah. Belum kan Oppo dulu, Varium Pickup dulu, insya Allah di siklus ini, insya Allah. Doain aja. Belum tahu nanti, tergantung Allah kasih hate-nya kapan. Persiapannya memang kita disuruh banyak olahraga, terus makannya juga nggak boleh yang jorok-jorok gitu. Rencanain dari tahun-tahun lalu. Sempat dilarang, Yuni Syara akhirnya diizinkan anaknya untuk menikah lagi. Hampir 16 tahun lamanya, Yuni Syara menyandang status janda. Iya, pasca bercerai dari Henry Sihaan pada akhir tahun 2008, Yuni yang pernah berpacaran dengan Raffi Ahmad dan Chico Hakim masih awet menjalani hari-harinya tanpa pasangan hidup. Pada satu kesempatan, Yuni Syara pernah mengungkapkan dirinya belum kembali berumah tangga karena sempat dilarang menikah lagi oleh dua putranya, Kevin dan Selo. Kalau dulu memang gunanya nggak boleh gitu. Anak-anak saya tuh happy kalau misalnya saya main tahu-tahu jalan sama teman saya gitu ya. Kini, setelah Kevin dan Selo beranjak dewasa, mereka malah memberi lampu hijau kepada Yuni Syara untuk menikah lagi agar memiliki pendamping hidup dan bahagia. Meski sudah diperbolehkan memiliki pasangan oleh dua putranya, namun Yuni tidak ingin terburu-buru mencarinya. Mungkin secara eksplisit dia ngomong gitu, tapi kan masalahnya saya itu terlalu muda sendiri itu, jadi nggak gampang juga. Jadi saya itu sekersane Gusti Allah gitu loh. Jadi saya jalanin aja meneruskan hidup saya, belajar mencintai diri sendiri. Karena seru mikirin orang terus. Mereka happy kalau lihat saya senang walaupun melakukan satu hal yang kecil aja gitu. Selain menanti hadirnya pria yang akan menjadi pendamping hidupnya, Yuni Syara juga harus siap dengan kondisi anak-anaknya yang sudah dewasa dan mandiri. Termasuk jika anaknya ada yang lebih dulu memiliki jodoh dan menikah, melangkahi Yuni. Saya tuh pengen anak-anak bisa pintar hidup. Kalau pintar hidup mereka harus dilepas. Kalau sendiri itu fakta, kesepian itu rasa, ya kan? Jadi kalau rasa saya kadang-kadang sepi, wajar-wajar aja sih saya pikir sebenarnya.